Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anakku bersama dengan Bu Anis Kurniawati di Mapel Informatika. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat, tetap jaga kesehatan, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang kolaborasi dalam masyarakat digital. Nah, mari kita simak. Dalam kolaborasi dalam masyarakat digital, terdapat beberapa hal yang harus kita pelajari dalam satu bab ini. Yang pertama adalah mengenai media sosial dan etika dunia daring. Kemudian, untuk materi yang kedua, menyaring informasi palsu atau hoax. Yang ketiga, transaksi digital. Dan yang terakhir adalah pemetaan permasalahan dan solusi dengan komputasi. Nah, inilah 4 bahasan yang akan kita bahas dalam satu bab kolaborasi dalam masyarakat digital. Nah, mari kita simak materi yang pertama terkait dengan media sosial dan etika dunia daring. Nah, pertanyaannya adalah, media sosial itu apa sih? Tentunya kalian sudah sering mendengar ya. Nah, media sosial itu merupakan aplikasi berbasis internet yang memungkinkan setiap penggunanya berinteraksi satu sama lain dengan menciptakan konten informasi dan membagikannya, serta juga menerima informasi dari pengguna yang lain. Nah, contoh dari media sosial itu apa saja? Nah, yang sering kalian gunakan adalah Facebook, Instagram, Twitter, dan masih banyak media sosial yang lain. Nah, jadi sekarang kalian paham ya media sosial yang sering kalian gunakan itu apa saja dan apa arti dari media sosial itu sebenarnya? Media sosial itu intinya adalah aplikasi berbasis internet yang memungkinkan dapat penggunanya itu bisa berinteraksi satu sama lain, dan tentunya kalian juga sering menggunakan media sosial tersebut. Nah, kemudian ciri-ciri dari media sosial yang baik itu seperti apa? Nah, yang pertama, media sosial itu harus terbuka. Terbuka ini artinya adalah yang berhak untuk membuat media sosial itu adalah orang yang berusia minimal 13 tahun. Jadi kalau misalkan kalian belum memiliki usia 13 tahun, harap berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Artinya kalian belum berhak menggunakan media sosial tersebut. Nah, kemudian yang kedua, memiliki halaman profil pengguna. Nah, kalau misalkan kalian memiliki media sosial contohnya Facebook, nah biasanya kan ada foto profil tuh, ada yang mencirikan foto kalian, ada identitas kalian, nama dan lain sebagainya. Nah, itu ciri dari media sosial, yaitu memiliki halaman profil pengguna. Kemudian yang ketiga, konten dihasilkan oleh pengguna atau user generate content. Salah satu ciri utama dari media sosial adalah unit general content, yaitu adanya fitur bagi pengguna untuk membuat konten dan menyebarkannya. Kemudian yang keempat, dapat berinteraksi dengan pengguna lain. Media sosial memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan pengguna lain seperti like, komentar, sharing, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, memiliki tanda waktu di setiap postingan. Setiap postingan di media sosial memiliki tanda waktu sehingga bisa kita ketahui kapan orang tersebut melakukan postingannya. Nah, ini dari kelima ciri ini merupakan ciri-ciri media sosial. Kemudian kita lihat lagi, media sosial itu aplikasinya dikelompokkan dari berbagai kelompok nih. Nah, apa saja? Yang pertama, jejaring sosial. Kelompok jejaring sosial itu contohnya adalah Facebook. Kemudian yang kedua, kelompok aplikasi gambar. Aplikasi gambar ini maksudnya adalah aplikasi yang memuat suatu gambar. Contohnya adalah Instagram, Pisakah, Pisart, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah blogging. Blogging itu contohnya adalah Blogspot dan WordPress. Kemudian yang keempat adalah microblogging. Microblogging itu contohnya adalah Twitter. Yang kelima, aplikasi video. Aplikasi video itu contohnya YouTube, video shoot, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah kolaborasi. Maksudnya kolaborasi itu adalah kolaborasi dari poin 1 kelompok jaringan sosial sampai aplikasi video. Nah, itu contohnya adalah Wikipedia, Google Drive. Nah, kemudian materi berikutnya adalah etika dalam menggunakan sosial media.
Nah, etika dalam menggunakan sosial media itu adalah cara atau sikap kita dalam menggunakan sosial media itu seperti apa yang baik. Nah, yang pertama itu adalah hargai orang lain. Selayaknya di dunia nyata, kita juga harus menghargai orang lain juga di dunia maya, yaitu di dunia jejaring media sosial. Kemudian yang kedua, pikirkan terlebih dahulu sebelum mengupload atau mengunggah postingan. Jadi sebelum kita mengupload atau mengunggah postingan itu, kita pikirkan dulu kira-kira uploadan atau postingan yang kita berikan itu dapat bermanfaat atau tidak untuk orang lain. Jika postingan tersebut tidak bermanfaat bagi orang lain, maka alangkah lebih baiknya tidak mengunggah postingan tersebut. Tetapi kalau misalkan uploadan itu dapat berguna bagi orang lain, maka kita diperbolehkan untuk mengunggah postingan tersebut. Kemudian yang ketiga, jangan mengunduh atau mendownload konten bajakan di internet. Kemudian yang keempat, jangan melakukan plagiat. Plagiat itu sama dengan mengambil gambar atau tulisan atau kutipan yang dimiliki oleh orang lain. Kemudian yang kelima, hargai privasi diri dan orang lain. Jika ingin mengupload foto milik orang lain, maka harus izin dengan orang yang bersangkutan. Kemudian yang keenam, berpikir kritis dalam memilih informasi yang benar dan yang salah. Kemudian yang selanjutnya, dalam bermedia sosial, kita itu ada yang namanya pedoman komunitas atau community guidelines. Nah, kemudian pedoman komunitas media sosial itu apa? Nah, ini merupakan aturan yang diterapkan dalam media sosial dengan tujuan agar aplikasi atau platform yang digunakan itu dapat berguna dengan nyaman dan aman digunakan oleh penggunanya. Jadi pedoman komunitas ini adalah aturan yang diterapkan dalam media sosial tersebut. Nah, sekarang kita lihat pedoman komunitas dari media sosial. Contohnya adalah Facebook yang sering digunakan atau banyak digunakan oleh banyak orang. Pedoman komunitasnya yang pertama adalah kita hanya boleh membagikan foto atau video yang diambil sendiri atau yang berhak membagikannya. Kemudian yang kedua, kirimkan foto atau video yang sesuai untuk beragam pemirsa. Instagram dan Facebook tidak mengizinkan konten yang mengandung pornografi. Ingat ya. Kemudian yang ketiga, tumbuhkan interaksi yang bermanfaat dan tulus. Hindari melakukan tindakan spam seperti mengirimkan konten atau komentar berulang, mengumpulkan like atau followers dengan cara tidak wajar, atau menghubungi orang berulang kali tanpa persetujuan mereka. Kemudian yang keempat, patuhi hukum. Perbuatan yang melanggar hukum juga tidak diperbolehkan di platform ini, seperti dukungan terhadap terorisme, penyebaran kebencian, menawarkan konten pornografi, jual beli senjata api, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, hormati anggota komunitas. Instagram atau Facebook akan menghapus konten yang berisi ancaman serius atau ungkapan kebencian, konten yang menarget individu pribadi untuk merendahkan atau mempermalukan mereka, informasi pribadi yang bertujuan untuk memeras atau melecehkan seseorang, dan pesan berulang yang tidak diinginkan. Tidak dibenarkan mendorong kekerasan dan menyerang seseorang berdasarkan ras, etnis, negara asal, jenis kelamin, orientasi seksual, agama, disabilitas, atau penyakit. Ancaman serius yang membahayakan keselamatan publik dan pribadi juga tidak diizinkan. Kemudian yang keenam, jaga lingkungan media sosial yang sehat dan tidak mendukung tindakan melukai diri sendiri. Kemudian yang terakhir, berhati-hati saat mengirimkan berita atau informasi. Facebook tidak pernah mengizinkan berbagi gambar berlebih demi kepuasan sadistis atau untuk memuja kekerasan. Jangan mengunggah konten yang memperlihatkan kekerasan berlebihan. Nah, itu acuan atau pedoman komunitas yang diberikan oleh Facebook. Nah, sekarang kita lihat satu lagi media sosial, yaitu YouTube, yang sering kalian gunakan juga. Nah, di aturan pedoman komunitas di YouTube
mereka memberikan yang pertama, dilarang mengupload konten pornografi. Kemudian yang kedua, dilarang mengupload konten yang berbahaya atau merugikan. Jangan memposting video yang mendorong orang lain untuk melakukan berbagai hal yang dapat membuat mereka terluka parah, terutama untuk anak-anak. Kemudian yang ketiga, konten yang mengandung kebencian, seperti konten yang memupuk atau menebarkan tindakan kekerasan terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras atau etnis, agama, disabilitas, jenis kelamin, usia, kebangsaan, status veteran, atau orientasi seksual atau jenis kelamin, atau yang bertujuan utamanya adalah untuk menghasut kebencian atas dasar berbagai karakteristik utama tersebut. Kemudian yang keempat, konten kekerasan. Tidak boleh memposting konten kekerasan yang terutama ditujukan untuk membuat orang terkejut, mencari sensasi, atau hal lain yang bersifat kurang sopan. Jadi hati-hati. Kemudian yang kelima, konten pelecehan dan bullying. Memposting video dan komentar kasar di YouTube tidak diperbolehkan. Jika pelecehan tersebut melanggar batas yang mengarah pada serangan jahat, konten yang dimaksud dapat dilaporkan dan mungkin dihapus. Kemudian yang berikutnya, spam atau metadata yang menyesatkan. Jangan membuat deskripsi, teks, judul yang menyesatkan untuk meningkatkan jumlah penayangan. Memposting konten yang tidak bertarget, tidak diinginkan, atau berulang, termasuk diantaranya komentar dan pesan pribadi dalam jumlah besar, tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketujuh, dilarang mengupload konten yang berisi ancaman. Hal-hal seperti perilaku predator, mengintai seseorang, ancaman, pelecehan, intimidasi, pelanggaran privasi, pengungkapan informasi pribadi orang lain, dan menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan atau melanggar persyaratan penggunaan akan ditindak tegas. Kemudian yang kedelapan adalah hak cipta. Jangan mengupload video yang bukan buatan Anda atau memakai konten dalam video yang hak ciptanya dimiliki orang lain, seperti track musik, cuplikan program berhak cipta, atau video yang dibuat oleh pengguna lain tanpa izin yang diperlukan. Kemudian yang kesembilan adalah privasi. Tidak boleh memposting informasi pribadi atau mengupload video tentang seseorang tanpa izin. Yang kesepuluh, meniru identitas. Akun yang terbukti meniru channel atau individu lain dapat dihapus berdasarkan kebijakan peniruan identitas. Kemudian yang terakhir, tidak boleh mengupload konten yang isinya membahayakan anak. Tidak boleh mengunggah konten yang dapat membahayakan keselamatan dari anak-anak. Demikian materi tentang media sosial dan etika dalam dunia daring yang dapat Bu Anis berikan pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian langsung diskusi lewat grup. Dan tugas untuk kali ini akan Bu Anis berikan lewat WA grup juga. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang Bu Anis berikan kali ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Bisa kalian pahami mengenai media sosial dan etika dunia daring. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.